Episode 10 film All of Us Are Dead. Mereka sedang berada di luar untuk pergi ke gunung. Di sana, Dae-soo memukuli ibu Jong-san yang telah berubah menjadi zombie. Jong-san merasa sangat sedih dan menangis melihat ibunya. Singkat cerita, mereka kemudian berlari menjauhi sekolah. Begitu juga dengan Mi-jin, Hae dan dua temannya. Di tengah perjalanan, Hyo-ryung terjatuh dan meminta pertolongan Jimin, namun bukannya menolong, ia malah kabur menyelamatkan diri dan jatuh ke dalam sebuah kolam yang terdapat banyak zombie. Woo-jin yang melihat Hyo-ryung jatuh kemudian kembali dan menyelamatkannya. Saat zombie berlari ke arah mereka, tiba-tiba Hae memanah zombie tersebut dan menyelamatkan adiknya. Kemudian mereka pergi ke sebuah gedung olahraga dan masuk ke dalam sebuah ruang penyimpanan. Terlihat Mi-jin berusaha mendorong masuk Jun-sung, namun Jun-sung malah menjatuhkan dirinya dan mengorbankan dirinya, sedangkan temannya Hae yang dari tadi bersama mereka malah terpisah. Di dalam ruangan, Dae-soo meminta maaf karena secara tak sadar telah memukul ibu Jong-san yang telah berubah menjadi zombie. Dan Jong-san yang masih bersedih terus menangis dan ditenangkan oleh Onju. Di sisi lain, Jenderal sedang menonton video Pali yang menyatakan bahwa cara untuk menyembuhkan virus Jonas ini adalah dengan membakar dan membunuh inangnya agar tak ada yang tersisa. Komandan tidak langsung percaya dan menyatakan kebenaran dari analisis yang dilakukan dan menganggap gila tentara dan ilmuwan yang akan melakukan suruhan tersebut. Dia berharap masih ada orang yang akan selamat dan memerintahkan untuk memperkuat blokade di perbatasan Hyosan. Seseorang ketua partai datang menemui Budewan dan memberikan surat kepadanya. Budewan menganggap itu adalah surat perintah undur diri karena seorang dari Badan Intelijen Negara mengatakan akan terjadi sesuatu pada Hyosan. Ia pun berpikir bahwa Hyosan akan dikorbankan dan tidak akan ada yang menyelamatkan Hyosan. Ketua partai itu berkata ingin menyelamatkan karir politik Budewan. Setelah kejadian besar yang akan terjadi itu, Budewan tidak akan menanggung pertanggungjawabannya. Adegan berpindah ke Pak Soju yang berhenti di toko pita dan mengambil tumpukan pita tersebut. Beralih ke siswa yang tertahan di ruang olahraga, terlihat mereka bermalam di sana. Terlihat Onju bersandar di bahu Jong-san. Mereka mengobrol mengenai apa yang akan mereka lakukan setelah keluar dari sini. Berpindah ke Pak Soju yang telah mencapai gunung, ia tergelincir dan tertahan di sebuah pohon. Tak sadar ia menjatuhkan senternya. Kembali ke ruang olahraga, Namra mencium bau zombie akan datang ke sini, tetapi temannya tidak mencium bau apa-apa. Mi-jin berkata kepada Woo-jin untuk baik kepada kakaknya. Selanjutnya, Dae-soo tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Kak Hae. Lalu, Hae melawannya, menerima dengan baik, tapi setelah itu, memukul dan menendang Dae-soo. Singkat cerita, mereka merencanakan untuk mengikat troli dengan menggunakan alat-alat yang ada di ruangan. Saat bekerja sama, Mi-jin dan Jun-young berdebat harus membuat troli memanjang atau tinggi. Hingga akhirnya mereka memungut suara akan pergi bersama atau berbeda dengan temannya Mi-jin dan berakhir setuju untuk membuat troli meninggi dan pergi bersama-sama.
Junyong kemudian berkata ia akan memimpin dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Beralih ke komandan yang sedang bersama dokter yang menganalisis virus Jonas. Dokter berkata bahwa yang dikatakan Pak Lee di video itu benar. Dengan cara kerja yang sama dijelaskan oleh dokter. Dokter mengatakan orang yang terinfeksi virus telah sepenuhnya mati, seperti Sersan Kepala Lee Jae-jung. Sedangkan Eun-ji masih sulit dijelaskan dan masih ditemukan hidup. Dokter juga menyarankan bahwa solusinya adalah menyingkirkan inangnya. Namun, komandan membantahnya dan tidak menyimpulkan dengan begitu cepat. Tiba-tiba, salah satu tentara masuk dan menginformasikan bahwa zombie menerobos barikade dan menyebar ke Yangdong. Komandan kemudian ingin bertemu dengan orang dari Badan Intelijen Negara. Cheong-san bersama para siswa tadi mendapatkan satu bungkus coklat. Mereka kemudian membagi coklat tersebut dan memakannya bersama agar semua bisa makan. Namun sayangnya, Junyong yang mendapat giliran terakhir tak mendapatkannya karena sudah dihabisi oleh Dae-soo. Mereka kemudian memakai alat tempur seadanya untuk melindungi dirinya masing-masing dan keluar dari ruang. Saat keluar, mereka menghabisi banyak zombie yang berusaha masuk ke dalam troli. Guinam terus mencari Cheong-san dan mendapatkan sinyal bahwa mereka telah keluar dari sekolah. Salah satu zombie ingin menggigit Mi-jin. Melihat itu, Junyong membantunya dan kemudian tergigit oleh zombie. Sadar ia akan berubah, Junyong kemudian melompat keluar dari troli dan memancing semua zombie agar ke arahnya dan teman-temannya dapat mendorong troli ke arah pintu keluar. Mi-jin terus menangis melihat pengorbanan Junyong dan memegang erat tangannya. Namun akhirnya terlepas dan ia berubah menjadi zombie. Beralih ke komandan yang sedang melihat pergerakan dari zombie yang memperluas radius pergerakannya dan memprediksi apa yang akan terjadi ketika virus ini masih berkeliaran. Komandan kemudian menemui Eun-ji dan memerintahkan tentara untuk memberitahu tim taktis agar membuat strategi pengeboman Hyosan. Ayah Eun-ju yaitu Pak Soo-ju berhasil melewati hutan dan masuk ke gedung yang penuh zombie hingga ia berhasil menyelamatkan diri. Para siswa tadi berhasil mendekati pintu, namun pintu tersebut terkunci dari luar hingga membuat mereka bersusah payah membukanya dari dalam. Eun-ju yang sedari tadi berusaha mendobrak pintu ke arah keluar, akhirnya berhasil membuka pintu dengan rasa terkejut melihat ayahnya juga yang membantu membuka pintu itu dari luar.